Ibu Li datang ke tempat keributan, dan langsung mencari alat pemadam kebakaran guna memadamkan api yang masih membakar tas. Yang setelahnya Ibu Li terlihat marah terhadap Gamin. Tidak lama inspektur, dan wakil kepala sekolah yang mencoba menghentikan Pak Inspektur datang menyusul. Pak Inspektur melihat Hyunwoo sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Pak Inspektur menganalisa situasi dan memutuskan bahwa di sekolah Yuseong telah terjadi pembakaran dan keributan. Pak Inspektur langsung tahu pelakunya setelah melihat kondisi Gamin. Mendengar itu Pak Wakil Kepala Sekolah langsung marah besar terhadap Gamin, seolah keributan itu terjadi pertama kalinya di sekolah. Akhirnya Gamin dibawa ke sebuah ruangan. Saat Gamin sendirian, Sehyun datang memberikan Gamin kacamatanya yang terjatuh. Sehyun juga memutuskan bahwa Gaminlah yang bakal menjadi ketua dari grup belajar mereka. Sehingga membuat Gamin senyum-senyum sendiri. Sehyun juga berterima kasih atas apa yang sudah Gamin lakukan selama 2 hari itu. Gamin menganggap ucapan terima kasih Sehyun itu gara-gara Gamin sering memberikan Sehyun vitamin dan cemilan ketika di perpustakaan. Sehingga Gamin merasa Sehyun tidak perlu berterima kasih kepadanya. Padahal maksud Sehyun bukan berterima kasih tentang itu. Setelah bertemu Gamin, Sehyun kembali ke kelasnya, dan saat Sehyun berjalan di lorong sekolah, semua murid yang tadinya ribut, tiba-tiba berbaris sambil menunduk, menandakan ketakutan pada seseorang. Yang ternyata mereka takut pada ketiga murid yang membawa Hyunwoo. Hyunwoo dibawa ke hadapan Hanwol oleh mereka, dan dipaksa untuk berlutut. Bergeser sebentar ke ruangan sekolah tempat Gamin diinterogasi. Yang dimana di sana sudah ada Ibu Li, Pak Inspektur dan Wakil Kepala Sekolah. Wakil Kepala Sekolah mencoba menyelamatkan dirinya dengan menumbalkan Gamin. Ia mengatakan kepada Pak Inspektur bahwa di semua sekolah pasti ada siswa nakal yang seperti Gamin. Ia berjanji bakal membuat komite kekerasan dan memastikan Gamin tidak lagi bersekolah di SMK Yuseong. Mendengar rencana Pak Wakil Kepala Sekolah tersebut, membuat Ibu Li terutama Gamin kaget. Ibu Li langsung protes dan menjelaskan alasan Gamin melakukan itu. Ibu Li menjelaskan bahwa Gamin hanya membela diri dari anak-anak yang mencoba membulinya. Perdebatan panas pun terjadi antara Ibu Li dan Pak Wakil Kepala Sekolah. Wakil Kepala Sekolah tidak terima dan bertanya apa harus dengan kekerasan, katanya. Ibu Li setuju dengan jawaban Pak Wakil Kepala Sekolah yang katanya tidak dibenarkan menyelesaikan masalah dengan kekuatan. Tapi Ibu Li sudah beberapa hari mengajar di SMK Yuseong dan tahu situasi di sini. Yang akhirnya Ibu Li membeberkan semua masalah yang ada di SMK Yuseong. Dan kembali melakukan pembelaan sekaligus pertanyaan kepada Pak Wakil Kepala Sekolah. Apakah bisa membela diri tanpa kekerasan dengan kondisi SMK Yuseong saat ini, katanya. Ekspresi Pak Wakil Kepala Sekolah langsung merah menahan amarah kepada Ibu Li. Pak Inspektur sangat puas dengan jawaban Ibu Li. Yang ternyata Pak Inspektur cukup mengenal Ibu Li. Ia tahu bahwa Ibu Li adalah seorang guru yang mengikuti sertifikasi guru dan mendapatkan nilai paling besar. Dan yang menjadi pertanyaan bagi inspektur, dengan nilai yang diperoleh Ibu Li, mengapa lebih memilih SMK Yuseong sebagai pengabdiannya? Dan pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan bagi Gamin. Gamin ingat saat Ibu Li menjadi guru privatnya, Ibu Li pernah mengaku bercita-cita menjadi seorang guru. Pak Inspektur bertanya, apa yang bisa dilakukan Ibu Li untuk merubah SMK Yuseong? Dengan tegas Ibu Li akan memakai ide Gamin yaitu membuat grup belajar untuk anak SMK Yuseong. Rencana itu yang dipaparkan Ibu Li, cukup membuat Pak Inspektur tersenyum. Lagi-lagi Pak Wakil Kepala Sekolah dibuat jengkel setelah tahu Pak Inspektur memihak Ibu Li. Keesokan harinya, Pak Wakil Kepala Sekolah memanggil Ibu Li ke ruangannya. Ibu Li diberi waktu 1 minggu, dan diminta untuk mengumpulkan setidaknya 5 siswa untuk membuat grup belajar yang resmi. Dan diakui di sekolahnya. Jika persyaratan itu gagal dipenuhi, maka otomatis kontrak kerja Ibu Li pun akan berhenti. Akhirnya Ibu Li, Gamin dan Sehyun melakukan pertemuan. Ibu Li mengatakan persyaratan yang diminta Pak Wakil Kepala Sekolah kepada Gamin dan Sehyun. Gamin yang belum merasa itu sangat menyenangkan. Sedangkan Sehyun yang kepintarannya nomor 2 di sekolah, merasa persyaratan itu sangat menyulitkan. Tapi Gamin dan Ibu Li sangat bersemangat, dan yakin di sekolah mereka masih ada orang yang suka belajar. Kecuali Sehyun yang selalu bernegatif thinking.
Akhirnya Sehun dan Gamin menjadi sales dadakan, keduanya sibuk menempelkan brosur iklan tentang klub study group mereka. Hingga akhirnya brosur yang ditempel Gamin di mading dilihat oleh murid lainnya, sehingga membuat keoptimisan Gamin meningkat. Ia yakin setidaknya lebih dari 10 orang bisa didapatkan hari itu. Lagi-lagi Sehun bertolak belakang dengan keyakinan Gamin tersebut. Gamin dan Sehun sedang menunggu di ruangan klub study group mereka, dengan harapan ada murid datang untuk mendaftar. Setelah 3 jam menunggu akhirnya ada sebuah telepon masuk ke handphone Gamin. Yang ternyata itu pun bukan untuk mendaftar, melainkan orang tersebut malah curhat. Tidak lama dari itu ada seorang murid datang ke ruangan mencari Gamin. Sebenarnya tingkah songong murid ini saat masuk, Sehun sudah tahu apa yang bakal terjadi. Tapi Gamin berbeda, pikiran Gamin yang dipenuhi aura positif, berpikiran lain. Padahal jelas orang ini berniat cari ribut. Dengan antusias Gamin mempersilahkan murid ini duduk, mengira murid ini berniat daftar di klub belajarnya. Dan secara bersamaan murid ini berupaya melayangkan pukulannya kepada Gamin. Sehingga sebelum pukulan itu mendarat, kursi yang diambil Gamin untuk murid ini mengenai kakinya. Terus saat murid ini kembali mencoba memukul Gamin, dan secara berbarengan Gamin membuka loker. Lagi-lagi tinju murid ini hanya mengenai pintu loker yang dibuka Gamin. Sampai akhirnya Gamin tidak sengaja membuat murid ini pingsan, dengan pintu loker yang tidak sengaja mengenai kepala murid ini. Gamin sampai bingung dengan murid ini yang tiba-tiba pingsan. Padahal niat Gamin sedang mencari formulir pendaftaran yang Gamin lupa ditaruh di loker yang mana. Dan pertarungan tanpa disadari Gamin itu, disaksikan oleh anak-anak kelas 1 SMK Yuseong dengan gregetan. Faktanya sebelum murid ini masuk ke ruangan Gamin untuk menantangnya, anak-anak SMK Yuseong lainnya sudah memperingatkan bahwa Gamin berbahaya. Tapi anak ini tetap ngeyel penasaran dengan kemampuan Gamin, sampai akhirnya benar-benar merasakannya. Gosip pertarungan itu menyebar dengan cepat, dengan narasi Gamin memukuli anak jago lainnya dengan brutal, katanya. Keesokan harinya Gamin dan Sehun belajar di perpustakaan atau markas klub study group. Gamin bertanya kepada Sehun, ia heran kenapa murid kemarin tidak lagi datang, katanya. Gamin cukup bingung lantaran murid itu beralasan sakit dan lainnya kepada Gamin. Sehun benar-benar pasrah menghadapi kebohongan Gamin. Walaupun begitu Sehun tetap bertanya kepada Gamin. Apa Gamin serius menganggap murid kemarin sebagai pendaftar, katanya. Yang setelahnya Sehun hanya bisa, ya sudahlah. Sudah beberapa jam Sehun dan Gamin nganggur di perpustakaan tidak ada orang yang berkunjung apalagi daftar. Akhirnya Gamin mempunyai ide, ia berniat menjemputnya langsung calon anggota mereka ke lapangan. Lagi-lagi Sehun pesimis bisa menemukan murid yang mau belajar. Tapi Gamin menenangkan, menurutnya mata Gamin bisa melihat murid yang punya keinginan belajar. Faktanya, rencana Gamin itu pun tidak berjalan lancar. Lantaran di luar sana tersebar gosip tentang study group yang katanya, Sehun tertekan dipaksa Gamin untuk belajar. Dan anak-anak kelas 1 SMK Yuseong takut sama Gamin, dan tidak mau nasibnya sama seperti Sehun. Bergeser ke tongkrongan, saat anak-anak bergosip tentang study group. Gamin datang sehingga membuat seisi tongkrongan terdiam. Setiap Gamin menatap seseorang, orang tersebut gemetar. Sampai akhirnya mereka lega ketika Gamin pergi. Gamin pergi ke kantin, yang tadinya penuh sesak oleh anak-anak yang sedang ngantri minta makan, tiba-tiba pergi begitu saja, meninggalkan Gamin dan Sehun. Begitu pula saat keduanya balik ke kelas, seisi lorong sekolah kosong. Gamin dan Sehun tidak menemukan seorang anak pun berpapasan atau berbarengan dengan mereka. Sampai akhirnya keduanya bertemu dengan Park Geon. Ternyata Sehun dan Park Geon pernah satu SMP. Dan yang jadi pertanyaan kapan Park Geon kembali, setelah kelas 7 memutuskan pindah sekolah ke Amerika. Mendengar Park Geon pernah sekolah di Amerika, membuat Gamin tertarik untuk merekrutnya menjadi anggota kelompok belajarnya. Gamin menemui Park Geon dan menawarkan untuk bergabung di kelompok belajarnya, sambil cengar-cengir. Sayangnya ajakan Gamin ditolak mentah-mentah, bahkan Park Geon meremehkan Gamin serta memberikan peringatan bahaya untuk Gamin. Menurut Park Geon, Gamin terlalu berani untuk mempertaruhkan orang terdekatnya. Mungkin maksud Park Geon, ancaman dari Hanwol. Gamin dan Sehun kembali ke perpustakaan, berharap ada seseorang yang datang mendaftar jadi anggotanya. Sehun yang sejak awal selalu pesimis dengan ide kelompok belajar ini, mencoba bertanya kepada Gamin. Sehun heran kenapa Gamin memaksakan untuk membentuk kelompok belajar. Padahal masih ada bimbel berbayar atau bimbel online.
Gamin pun menyebutkan semua nama kelas bimbel kepada Sehyun, yang katanya hasilnya sama. Sehyun menyadari kemampuan akademik Gamin yang di bawah standar ini. Lantas memberikan Gamin ide untuk menjadi atlet saja. Gamin mengatakan ia melatih tubuhnya semata-mata untuk bisa kuat belajar, bukan untuk hal lain. Dan alasan kuat lainnya karena Gamin suka belajar. Bergeser sebentar ke Ibu Lee, ia memandangi biodata milik Hyunwoo. Yang setelahnya Ibu Lee berkunjung ke rumahnya yang sudah kosong. Lanjut lagi. Ibu Lee menemui Gamin dan Sehyun di perpustakaan. Dan membawa keduanya ke sebuah supermarket, guna menghibur mereka yang tidak kunjung mendapatkan anggota. Dan di momen ini, beberapa kali Ibu Lee dan Sehyun dibuat kaget. Sekaligus geleng-geleng kepala oleh Gamin. Contohnya saja, semua buku yang ada di toko buku sudah dipunyai Gamin semuanya. Terus mereka juga dibuat melongo saat Gamin memborong pulpen dengan berbagai merek. Dan setiap merek memiliki fungsi masing-masing, contohnya untuk menulis angka, huruf, mengarisi dan lainnya. Gamin memakai pulpen yang berbeda. Dan yang paling membuat Sehyun dan Ibu Lee terhibur, saat Gamin dengan polosnya bertanya pulpen apa yang Sehyun pakai. Dan setelah tahu merek pulpennya, Gamin menganggap pulpen tersebut adalah rahasia kepintaran Sehyun. Sehingga Gamin menyayangkan tadi tidak membelinya juga. Sehyun bertanya alasan Ibu Lee yang bisa dibilang guru berprestasi memutuskan untuk mengajar di SMK Yuseong. Ibu Lee beralasan bahwa ia lupa mendaftarkan sertifikatnya. Tapi ekspresi wajah Ibu Lee berbeda ketika mengatakannya terlihat sedih. Ketiganya berpisah di persimpangan jalan, dan setelah Ibu Lee berjalan jauh, Gamin baru sadar buku Bruce Lee yang dibelinya tadi tertinggal di tas Ibu Lee. Ibu Lee sendiri pun sadar buku Gamin ada di tasnya. Sambil berjalan dan siap membuka pintu, Ibu Lee menghubungi Gamin. Ibu Lee menghentikan panggilannya, karena merasa ada yang aneh dengan pintu apartemennya. Pintu tersebut sudah dibobol. Dan benar saja di rumah Ibu Lee sudah ada Hyunwoo dan gengnya menunggu. Ibu Lee mengancam lapor polisi lantaran Hyunwoo sudah tidak sopan berada di rumahnya. Hyunwoo berbasa-basi alasan ia kesana hanya untuk ikut klub study group yang notabene Ibu Lee sebagai pembinanya. Tapi alasan seriusnya, nyatanya bukan itu. Melainkan Hyunwoo ditugaskan oleh Hanwol untuk membuat Ibu Lee kapok, sehingga tidak mau lagi jadi guru di SMK Yuseong. Tidak lama dari itu, Ibu Lee mendapatkan telepon dari Gamin. Tapi sebelum Ibu Lee mengangkatnya, Hyunwoo sudah menendang ponselnya duluan, sehingga membuat Ibu Lee menjerit. Tidak hanya itu saja, Ibu Lee juga diancam oleh Hyunwoo. Tepat saat Hyunwoo berniat menyentuh Ibu Lee, seseorang mematikan lampu dan menghajar Hyunwoo dan gengnya. Dan orang misterius itu adalah Park Geon. Park Geon langsung membawa Ibu Lee kabur. Tapi sayangnya di basement keduanya tertangkap dan terkepung. Ibu Lee mencoba berdialog dengan Hyunwoo dan gengnya, yang didapat malah sebuah tonjokan dari salah satu anggota geng Hyunwoo. Dan gara-gara itu membuat Park Geon geram. Park Geon langsung menantang mereka semua. Semua anggota geng Hyunwoo menyerang Park Geon secara bersamaan, dan berhasil dihabisi oleh Park Geon dengan mudah. Tapi Hyunwoo tahu kelemahan Park Geon, yaitu bagian perut kiri dari Park Geon sebagai titik di mana ia pernah mendapatkan luka tikam sebelumnya. Setelah berhasil melumpuhkan Park Geon, Hyunwoo mencoba kembali menyentuh Ibu Lee. Tapi sebelum itu terjadi Gamin menahannya, dan melemparkan Hyunwoo sejauh mungkin. Hyunwoo memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Gamin. Dan percaya Gamin tidak mungkin mengalahkan puluhan anak buahnya, secara Gamin bertarung sendirian. Tapi pada kenyataannya mereka semua lewat begitu saja. Ketika Gamin menunjukkan gaya bertarungnya yang mirip Bruce Lee. Dari guling-guling saja Gamin sudah dapat beberapa paha anak buah Hyunwoo, sampai mereka tidak bisa bangun lagi. Ditambah ketika Gamin jongkok, Gamin berhasil mendapatkan beberapa leher musuhnya. Apalagi ketika Gamin menggunakan senjata rahasianya yaitu nunchaku dadakannya, rata sudah. Setelah mengalahkan musuhnya, Gamin terlihat mengkhawatirkan Ibu Lee dan mencoba bertanya keadaannya. Yang tidak lama daripada itu sebuah suara terdengar di belakang Gamin. Yang ternyata, suara itu berasal dari pecahan botol, yang sebelumnya pecahan botol itu dipakai Hyunwoo untuk mencelakai Gamin dari belakang. Sebelum akhirnya Park Geon menghentikannya. Park Geon ngamuk kesetanan, meminta Hyunwoo mengatakan siapa saja yang terlibat dalam kasus ibunya. Hyunwoo mengaku tidak mengetahuinya. Park Geon tidak percaya, dan mengancam Hyunwoo dengan linggis yang siap masuk ke mulutnya. Tapi Gamin menghentikannya. Park Geon terlihat marah kepada Gamin. Akhirnya Gamin tahu permasalahan yang dialami Park Geon.
Yang ternyata ibunya Park Geon meninggal, dan ada hubungannya dengan Hanwol dan gengnya. Disitulah Gamin tertegun. Berbeda dengan Gamin, Ibu Lee terlihat kaget mendengar pengakuan Park Geon tersebut. Park Geon meminta Ibu Lee untuk menghukum Hanwol dan gengnya setelah ketahuan berniat mencelakai Ibu Lee. Park Geon memperingatkan untuk tidak percaya dengan hukum keadilan di negaranya, yang menurutnya keadilan itu tidak ada. Ibu Lee memberikan buku Bruce Lee milik Gamin, yang setelahnya Ibu Lee tertunduk lesu di apartemennya, bukan karena memikirkan ia hampir celaka, melainkan memikirkan tentang pengakuan Park Geon tadi.